keringanan juga rupanya neraka tuh. Keringan apa bentuk keringanan itu? Syafaat dari Rasulullah atas kegembiraannya sekali. Baru sekali Abu Lahab gembira atas kelahiran Rasulullah, maka dapat setiap hari Senin siksanya diringan. Nah, jadi kalau ada yang nak masuk api neraka, tak pernah sholat, tak pernah zikir di pondok, nak masuk api neraka, tapi maulid Nabi, nanti siksanya ringan. Mau? Ada yang mau? Intinya kisah ini mengajarkan kita pentingnya untuk memperingati maulid Nabi dalam zaman khalifah. Waktu itu perperangan, khalifah tersebut kalah, Al-Fatih waktu itu kalah. Namun untuk membangkitkan gairah semangatnya dengan mengisahkan tentang perjuangan Rasulullah. Apal nasab Rasulullah? Ya salam. Abdullah bin Abdul Muttalib. Terus Abdul Muttalib bin Hasim. Hasim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Ya salam. Artinya perlu kita mengetahui nasab Rasulullah. Lah berapa kali maulid Nabi kalau kita tak kenal dengan Rasulullah, rasanya malu. Perempuan tak ketik harga diri sebelum ada Rasulullah. Maka beruntunglah dengan adanya Rasulullah, mengenali Rasulullah, mulai dari cara duduk, cara bicara, cara ngomong, semuanya belajarlah dari Rasulullah. Karena apa? Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka bagi engkau yang beriman, maka ikutilah suri tauladan tersebut. Kini pertanyaannya bang, kalau saya dipanggil Ustadz ya enak, saya kan di sini dulu, bukan Ustadz lah, panggil abang ya. Jadi bang, kira-kira waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu lahir tuh, apa yang perlu kita ucapkan? Gembira tak gitu? Kalaulah ada di zaman itu, gembira tak gitu? Nah, untuk mengenal Rasulullah, sedangkan Rasulullah sudah tidak ada. Maka untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan al ulama warasatul anbi. Maka ulama itu pewaris maka beruntung jadi santri, tak payah lagi nengok Google, langsung ada contoh. Ke depan bertemu ustazah, ke belakang bertemu ustaz. Di mana-mana hadislah berjalan, Al-Qur'anlah berjalan. Tinggal kita sebagai santri untuk menauladani daripada ulama-ulama, ustaz-ustaz kita yang ada di pondok. Takzimi dulu, ini cerita dulu. Waktu pengajian tafsir Jalalain, saya masih ingat kan cerita-cerita dulu. Boleh cerita? Tafsir Jalalain baru nak dimulai. Sedangkan kami sudah masang posisi tidur. Karena saya termasuk orang yang nakal waktu itu. Sahabat saya dulu ada namanya Sahadan dan lain sebagainya. Untuk menjaga kode etik kami tak bisa menyebutkan. Nah, jadi sahabat-sahabat kami ini tidur dulu. Abah sudah mulai mukadimah. Maka pada saat itu dengan segala hormat Ustaz Marzuki nyari. Nah, maka kedapatanlah kami tadi. Habislah kami. Sampai kami di sana dihukum pula tegak dengan selama tafsir Jalalain itu berjalan kami tegak di situ. Jadi masih terbayang rasanya. Dendam tak? Tidak. Sakit hati je. Malu. Pernah juga kami punya kawan namanya Abi Musa. Orangnya pada tidur. Tidur begawe. Tapi jangan salah, kitab kuning segala iyo dimakan. Artinya ada bagian masing-masing di dalam perjuangan kita menuntut ilmu. Jangan kita sangka silet yang kecil itu tumpul ketika tidak bisa menebang kelapa.
Jangan kita katakan kapak itu tumpul ketika tak bisa memotong pisang. Artinya apa? Semua itu ada pada tempat dan akan ada masanya. Boleh dikata kawan kita nakal hari ini, mana tahu besok sudah jadi ulah. Jadi jangan mudah meremehkan kawan. Ada kisah lagi, boleh cerita lagi? Tepat di belakang santriwati, waktu itu pelaksanaan upacara. Ini lucu tak nih kisahnya? Kira-kira kalau diceritakan. Siap ketawa? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ketika upacara dilaksanakan, kepala sekolah saya lupa namanya. Siapa namanya? Kepala sekolah kita dulu. Pak Sukirdi. Bapak Sukirdi. Pak Sukirdi kalau tidak salah. Nah, beliau itu upacara dimulai, lagi-lagi saya termasuk kelompok yang nakal. Waktu orang upacara kami di dalam. Waktu diperiksa saya salah satu orang yang punya inisiatif untuk pura-pura sholat. Maka ketika kami pura-pura sholat tadi ketahuan, dipanggillah ke depan. Tegak kami berdiri satu-satu dengan kawan-kawan sekitar 5 orang. Kami waktu itu pakai peci hitam. Dipegang peci kami itu, tampar, habis kami tampar. Apa kami dendam? Saya punya kawan banyak dulu dihukum di pondok ini. Bukan karena salah Ustadz, salah kami. Apa kami dendam? Tidak. Karena kalau kata kawan saya tuh, bekas pecutan dari ustadz-ustadz itu bercahaya nanti di akhirat. Amin. Maka ustadz-ustadz udah boleh mecut-mecut orang ini. Itu intinya, membangkitkan kembali kita termotivasi dalam menuntut ilmu. Saya masuk ke sini kira-kira di tahun 2009. Selesai saya di 2012. 3 tahun, rasanya belum puas rasanya mondok. Maka sering silaturahim lewat WA dan lain sebagainya. Maka hal itulah tadi yang menyambung silaturahim. Maka tidak lain tidak bukan bentuk daripada syukur kita kepada Allah dengan menghormati guru. Yuk sama-sama kita salawat, mudah-mudahan malam ini damai, tidak hujan dan hari cerah. Siap salawat? Siap cinta Nabi? Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.